teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagai termohon, mereka sudah ajukan jawaban. Intinya jawaban pertama, mereka mengatakan bahwa ada melakukan proses yang namanya laporan informasi atau LI yang dilakukan tanggal 30 Oktober 2024. Laporan polisi tanggal 12 November 2024. Surat perintah penyidikan tanggal 13 November 2024. Nah, dalam jawaban termohon dia mengatakan ada melakukan LI, laporan informasi, padahal di dalam semua surat-surat keterbukaan itu tidak pernah dicantumkan adanya laporan informasi. Padahal, tolong teman-teman media sebagai kontrol, cara kerja dari Bareskrim Mabes Polri, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Komisi Pemberantasan Republik Indonesia, semua di dalam surat-surat itu selalu dicantumkan adanya laporan informasi, adanya surat perintah melakukan laporan informasi, laporan polisi, dan proses selanjutnya. Ini tidak pernah ada. Makanya kan yang menyampaikan tadi, diduga kuat setelah termohon menerima pra-peradilan dari kami, barulah diterbitkan laporan informasi. Sehingga yang lain juga jadi catatan penting, ketika laporan polisi dibuat, indikasi kerugian negara dari BPKP itu belum pernah ada. 12 November 2024 itu nanti pada waktu BPKP menerbitkan itu berdasarkan pembuktian yang ada pada akhir Maret 2025 dan atau pada awal Maret-April 2025. Jadi kami bertetap pada pandangan hukum, kami dapat memberikan pemahaman dan kesimpulan hukum pra-peradilan kami secara tertulis terbukti. Dan melalui saksi-saksi, fakta, dan ahli kami mampu untuk membuktikan. Selanjutnya biar Pak Hanafi dan Pak Semik. Jadi gini ya, kami tambahkan sedikit menyangkut dengan permohonan permintaan untuk menghadirkan saksi, 14 saksi fakta di dalam persidangan yang mulia pra-peradilan ini ya. Kenapa sampai kami itu ngotot untuk tetap dihadirkan, dan itu menjadi tanggung jawab, semestinya menjadi tanggung jawab daripada pihak termohon selaku penyidik. Karena apa? Karena proses pra-peradilan ini merupakan tindak lanjut daripada hasil penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak termohon selaku penyidik terhadap klien kami yang namanya Asyano Gemikawatu. Ya, dengan penetapan tersangka itulah sehingga Asyano Gemikawatu itu melakukan upaya hukum pra-peradilan. Ya, jadi pendapat hukum kami bahwa sejatinya menurut hemat kami pihak termohon menetapkan status tersangka terhadap klien kami Asyano Gemikawatu tidak menutup kemungkinan dikarenakan adanya keterangan saksi yang disampaikan oleh para saksi tersebut di dalam berkas-berkas perkara mereka. Dengan demikian kami minta supaya saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara mereka itu mereka hadirkan untuk kita uji di bawah sumpah. Kenapa takut? Ya, kita uji di bawah sumpah di hadapan persidangan pengadilan yang mulia. Karena kalau hanya diajukan berkas perkara saja, itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Yang mengikat adalah keterangan saksi di hadapan persidangan pengadilan di bawah sumpah tentunya. Itulah sehingga kami dengan jerih payah ngotot untuk membuka fakta yang sesungguhnya dalam perkara ini, wajib hukumnya tanpa perlu kami minta sekalipun, ya kan? Kalau pihak termohon selaku penyidik menyadari hal itu, maka wajib hukumnya penyidik atau termohon mengajukan atau menghadirkan saksi dalam persidangan. Oke?
Silakan Bos Ebi. Jadi penetapan seorang sebagai tersangka itu sekurang-kurangnya 2 alat menurut keputusan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman dengar tadi itu waktu pembacaan jawaban dari termohon, dari muka sampai belakang tidak pernah disebutkan bahwa ada 2 alat bukti. Hanya menjelaskan kalau penahanan, pemeriksaan sampai jam tertentu. Tidak alat bukti yang mana di situ. Tidak ada dijelaskan alat bukti yang mana sehingga klien kami, Bapak Jemi Kawatu JK, tidak ada. Hanya jelaskan prosedur, baru bukti-bukti kopi. Tidak ada. Tidak ada mana. Alat bukti tidak ada situ. Penetapan tersangka. Jelaskan. Dasar itu kejaksaan kembalikan berkas perkaranya untuk dilengkapi bukti. Itu yang kita bisa sampaikan. Jadi demikian teman-teman semuanya, dan pada replik lisan kami kuasa hukum menduga kuat bahwa laporan informasi yang dibuat itu nanti ketika teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menerima pra-peradilan dari kami. Olehnya, di dalam penyampaian replik lisan kami dari kuasa hukum tadi, dari pemohon, mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan laporan kode etik dan profesi kepada siapapun dari termohon, kepada Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim, Kadif Propam, Karopaminal, dan Komisi Kepolisian Nasional. Kami akan pertimbangkan, kami akan kaji urgensinya dalam waktu beberapa hari ini. Itu dulu teman-teman. Ada satu lagi ya. Silakan. Ada satu lagi tambahan. Tadi pihak termohon juga sudah menyampaikan atau mengemukakan tentang SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Menurut termohon bahwa SPDP itu sudah disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, memang ketentuannya semestinya seperti itu. Namun termohon lupa bahwa sejatinya menyangkut dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu ada penegasan yang lebih urgen lagi, wajib disampaikan kepada pihak termohon sebelum dan atau keluarga sebelum 7 hari dilakukan penyidikan. Kaidah imperatif. Itu kaidah imperatif yang tidak boleh tidak wajib hukumnya. Pertanyaannya, apakah hal itu sudah disampaikan oleh pihak termohon? Faktanya sampai pada saat detik ini pihak klien kami atau pihak pemohon Gemi Asiano Kawatu dan atau keluarganya tidak pernah menerima surat SPDP tersebut. Sehubungan itu, pada saat penahanan terhadap klien kami Pak Gemi Kawatu, keluarga tidak pernah menerima tembusan surat perintah penahanan sampai saat ini. Berarti penahanan tidak sah, harus disampaikan kepada pihak keluarga. Yang hanya disampaikan kepada Polda adalah pemberatuan ditetapkan sebagai tersangka dan perpanjangan penahanan kata antar. Tembusan surat perintah penahanan terhadap klien kami tidak pernah disampaikan kepada keluarga. Kata hukum itu. Demikian teman-teman ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan segala hormat bahwa kami kuasa hukum dan pemohon pra-peradilan bagaimana surat tanggal 28 Mei 2005 dan surat perintah tugas nomor Spring dari 72 dari 5 Romawi dari KPK 6 dari 2025 tanggal 28 Mei 2005 dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Pra-peradilan untuk menolak permohonan pemohon pra-peradilan yang dalam surat permohonan tanggal 19 Mei 2005 menghendaki agar termohon menghadirkan saksi-saksi fakta di antaranya: 1. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelani SIKMH. 2. Mantan Gubernur Sulut Oli Dondo Kampe SE. 3. Mantan Wakil Gubernur Sulut Dr. Andes Steven Kando. 4. Anggota DPR RI Rio Dondo Kampe. 5. Ketua Umum Sinode Pemimpin Pendeta Dr. Hei Marina. 6. Mantan Sekretaris Provinsi Sulut Steve Harvey Andres Ketol STMSI saat ini ditahan di Rutan Polda Sulut. 7. Mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Insinyur
Insinyur Frederick MAP saat ini ditahan di rutan Polda Sulut. 8. Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jeffrey Koreting SHMSI saat ini ditahan di rutan Polda Sulut. 9. Sekretaris Umum Sinode Budi Pendeta Evert Tangel. 10. Mantan Sekretaris Pemprov Sulut Edwin Selangin SHMSI. 11. Mantan Sekretaris Pemprov Sulut Dr. Prasetyo Hadi SHMN. 12. Bombi Agus Mulyo SHMM AK Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut. 13. Bambang Ari Setiono SE Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut. 14. Kenli Poluan Ketua KPU Provinsi Sulut. Bahwa karena pemohon merupakan pihak yang telah mendalilkan semua tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh termohon yang langsung masuk pada tahapan penyidikan dan menetapkan diri pemohon sebagai tersangka adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya pemohon yang membuktikan dalil-dalil tersebut di hadapan yang mulia hakim pra-peradilan, termasuk untuk menghadirkan saksi yang dibutuhkan oleh pemohon dalam pembuktian pra-peradilan tersebut. Bahwa keinginan pemohon yang menghendaki dihadirkannya saksi fakta sama sekali tidak ada relevansinya dengan permohonan pra-peradilan yang saksi sedang diperiksa oleh yang mulia hakim pra-peradilan dengan alasan sebagai berikut. 1. Terhadap Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi SKMH tidak dapat dihadirkan karena merupakan termohon dalam sidang pra-peradilan ini dan telah memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2025 kepada kuasa hukum termohon sehingga menerima kuasa telah mewakili kuasa dari Kapolda Sulut untuk menjalankan tugas tersebut seluas-luasnya sebagaimana yang ada dalam kuasa tersebut termasuk untuk membuktikan kebenaran formil atas penyidikan yang dilakukan oleh termohon. 2. Terhadap saksi fakta sebagaimana terdaftar dalam poin 2 sampai dengan 11 pada surat permohonan pemohon tidak dapat termohon hadirkan karena sesungguhnya pemeriksaan peradilan hanya menilai tentang aspek formil dan bukan materi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Namun sebagai penyidik, termohon akan menghadirkan dokumen berita acara pemeriksaan saksi para pihak tersebut sebagai bukti bahwa para pihak tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada tahapan penyidikan yang dilakukan oleh pemohon. 3. Bahwa terhadap saksi yang pemohon minta dalam surat permohonan 12 dan 13 tidak dapat saksi hadirkan karena sebagaimana dijelaskan di atas jika memang pemohon meyakini telah terjadi kesalahan dalam hal perolehan alat bukti yang dilakukan oleh termohon dalam proses penyidikan, maka seharusnya pemohon yang menghadirkan para pihak tersebut sebagai saksi. 4. Bahwa terhadap saksi nomor 14 atas nama Kenli Poluan sebagai ketua KPU Sulawesi Utara tidak dapat termohon hadirkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani oleh termohon sebagai penyidik dan pihak KPU Sulawesi Utara tidak masuk sebagai pihak dalam penanganan perkara tersebut. 5. Bahwa begitu pun dengan permintaan kuasa pemohon yang meminta pihak termohon untuk menghadirkan pemohon pra-peradilan atas nama Asia Bikawatu SHMSI tidak dapat dipenuhi oleh termohon karena pihak pemohon telah memberikan kuasa kepada pihak kuasa pemohon sehingga dapat bertindak seluas-luasnya atas kuasa yang dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, termohon menolak permohonan dimaksud dan jika pemohon pra-peradilan tetap bersikeras untuk menghadirkan para pihak yang disebutkan sebagai saksi fakta oleh pemohon tersebut, maka sudah tentu menjadi hak pemohon, tetapi tidak kemudian menjadikannya sebagai kewajiban bagi termohon untuk menghadirkan para pihak tersebut. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Bahwa dalam penyelidikan, termohon melaksanakan tindakan-tindakan penyelidikan sebagai berikut. 1. Wawancara garing permintaan keterangan terhadap para pihak terkait yaitu sebagai berikut. A. Dr. Andes Melki M. Monibala MSI selaku Inspektur Daerah Provinsi Sulut dan tim TAPD. B. Insinyur Jenny Dian Rita Karo MSI selaku tim TAPD. C. Olive Ateng MSI selaku tim TAPD. D. Edwin Harminto Silangin MSI selaku Sekretaris Provinsi Sulut tahun anggaran 2020-2021 dan Ketua TAPD Sulut tahun 2020 sampai dengan 2021. E. Dr. Prasetyo Hadi selaku selaku tim TAPD. F. Dr. Flora Kristen SMH selaku Karo Hukum Provinsi Sulut dan tim TAPD. G. Insinyur Frederick Kaligis MAP selaku
Pendeta Dr. Denny A. Talunini MPDK selaku Wakil Dekan 1 Akademik Fakultas Teologi UKIP, Ineke Marlen Tomeng STH selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Teologi UKIP. Kedua, penelitian dan analisis dokumen sebagai berikut. Dokumen dari Insinyur Frederica Lubis, MAP, Karokesar Pemprov Sulut 2021-2024. 1. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahap 3 tahun 2020. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Sulut tahap 1 tahun 2021. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahun 2021. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahap 1 tahun 2022. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahap 2 tahun 2022. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahap 1 tahun 2023. Fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemprov Sulut tahap 2 tahun 2023. B. Dokumen dari Reki Ereman Monto MTH Bendahara Simodogemi tahun 2017 sampai 2022. Yang pertama adalah fotokopi surat Badan Pekerja Majelis Simodogemi nomor K.098-A-U-M-A-05-05 tanggal 31 Mei 2019 perihal permohonan bantuan dana hibah tahun anggaran 2020 ke Gubernur Provinsi Sulut. 2. Fotokopi surat Badan Pekerja Majelis Simodogemi nomor K.0.1-A-U-M-A-05-2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal permohonan bantuan dana hibah tahun anggaran 2021 ke Gubernur Provinsi Sulut. 3. Fotokopi surat Badan Pekerja Majelis Simodogemi nomor 2K.1-A-U-M-A-7-2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal permohonan bantuan dana hibah tahun anggaran 2022 ke Gubernur Provinsi Sulut. C. Dokumen dari Pendeta Dr. A. Talunini MPDK Dekan Fakultas Teologi UKIP termohon. 1. Print out rekening koran Bank Sulut Go Fakultas Teologi UKIP dengan nomor rekening 00902-1100836766 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020. 2. Print out rekening koran Bank Sulut Go Fakultas Teologi UKIP dengan nomor rekening 00902-1100836766 periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022. 3. Fotokopi buku kas umum Fakultas Teologi UKIP tahun 2020. 4. Buku kas umum Fakultas Teologi UKIP tahun 2022. 5. Rekapitulasi mahasiswa terdaftar UKIP semester ganjil 2019 sampai 2020. 6. Daftar pengambilan SKS mahasiswa UKIP semester genap 2019/2020. 7. Fotokopi daftar mahasiswa Fakultas Teologi UKIP semester genap tahun akademik 2020-2021 program studi Teologi Kristen Protestan angkatan 2020 dari semester 2. 8. Fotokopi data rekap aktivitas mahasiswa periode semester ganjil 2020 dari 2021. Fotokopi data rekap aktivitas mahasiswa periode semester ganjil 2021. 10. Fotokopi data rekapitulasi aktivitas mahasiswa periode semester genap 2021 sampai dari 2022. 11. Fotokopi data rekapitulasi aktivitas mahasiswa periode semester ganjil 2022 dari 2023. 12. Fotokopi data tabel aktivitas mahasiswa TKP periode semester genap 2022. D. Dokumen dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup 1. Dokumen pelaksanaan anggaran induk dan perubahan. 2. Surat keputusan penetapan penerimaan hibah. 3. Naskah perjanjian hibah daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2023. 4. Fakta integritas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. 5. Surat pernyataan tanggung jawab tahun 2020 sampai dengan 2023. 6. Dokumen pembayaran yang meliputi permohonan pencairan surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A poin 1 dan 2 KUHP sebagai berikut. Penyelidik
kepada dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tertanggal 7 November 2024 dengan kesimpulan. Titik 2. Dari fakta-fakta yang telah diperoleh dalam proses penyelidikan, maka diduga telah terjadi penyimpangan garing penyelewengan sehubungan dengan pemberian dana hibah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun 2020 sampai 2023 yang diduga merugikan keuangan negara dari daerah sehingga terhadap penanganan perkaranya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 KUHP, penyelidik membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf A dan huruf B kepada penyidik. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyebutkan bahwa penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik. F. Bahwa kemudian terhadap hasil penyelidikan sebagaimana laporan hasil penyelidikan dugaan penyimpangan pada dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tertanggal 7 November 2024 dilaksanakan gelar perkara dalam rangka peningkatan dari penyelidikan ke tahap penyidikan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 yang dipimpin oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Ganda M.H. Saragi SIKMH di ruang rapat Reskrimsus Polda Sulut dengan rekomendasi gelar perkara sebagai berikut. 1. Penanganan perkara dugaan penyimpangan pada dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun anggaran 2020 sampai 2023 terdapat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dari daerah sehingga proses penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. 2. Agar penyidik melengkapi administrasi penyidikan dengan mengedepankan asas kehati-hatian serta ketelitian mengingat perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi perhatian publik. 3. Agar penyidik melakukan proses penyidikan secara profesional, proporsional, dan prosedural. Bahwa hasil dan rekomendasi gelar perkara tersebut telah termuat dalam laporan hasil gelar perkara penyelidikan dugaan penyimpangan pada dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun anggaran 2020 sampai 2023 tertanggal 8 November 2024. Bulan 2023 nanti dicatat pada saat selesai dibacakan jawaban ini kesempatan untuk Renko ya. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyebutkan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga A. Tindak pidana, titik koma atau B. Bukan tindak pidana. Ayat 2 hasil gelar perkara yang memutuskan A. merupakan tindak pidana cuma dilanjutkan ke tahap penyidikan. B. Bahwa berdasarkan hasil dan rekomendasi gelar perkara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil gelar perkara penyelidikan dugaan penyimpangan pada dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Saudara Gemim tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tertanggal 8 November 2024 tersebut, maka terhadap perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh termohon dengan menerbitkan laporan polisi nomor LPA garing 19 garing 11 Romawi garing 2024 garing SPKT titik Ditkrimsus garing Polda Sulawesi Utara tanggal 12 November 2024